Jadi begitu melahirkan, saat itu juga Chloe diangkat terus dia nangis, saat itu juga ASI aku keluar. Ma, pastinya sudah kenal dong dengan seleb mom yang satu ini? Ya, Asmiranda. Istri dari Jonas Rivano ini sedang menikmati hari-harinya bersama buah cintanya bernama Chloe Emanuele Vanuatimena. Aktris yang akrab dipanggil Andah ini sering membagikan kegiatan bersama Chloe dan perkembangan Chloe di media sosialnya loh. Pada bulan Agustus ini, popmama.com berkesempatan untuk mewawancarai Asmiranda melalui virtual untuk Millennial Mama of the Month edisi Agustus 2021. Anda membagikan keseruannya menjalankan peran baru sebagai mama, kehidupan pernikahan, dan cerita seru lainnya. Seperti apa wawancara tim popmama.com dengan Asmiranda? Simak bersama yuk, Ma. Gimana sih kalian mengatasi masalah dalam rumah tangga, apalagi sekarang udah punya anak? Masalah itu nggak boleh didiemin, tapi harus dikomunikasikan. Tadi yang aku bilang, komunikasi itu paling penting dalam kehidupan berumah tangga. Karena kalau kita nggak berani berkomunikasi, atau kayak misalnya kan banyak kalau perempuan tuh bawaannya mendem gitu, nggak diomongin, itu lebih bahaya untuk rumah tangganya. Karena suatu saat yang dipendem itu harus dikeluarin. Nah, yang dikeluarin itu yang lebih bahaya, takutnya udah kependem gitu, jadi nggak diomongin malah akhirnya melebar kemana-mana. Jadi kalau aku sama Vano selama ini, apapun harus diomongin, dan apapun yang aku lakukan, apapun yang Vano lakukan, kita selalu tukar pikiran, kita selalu tahu setiap ada masalah, bukan salah satu tuh harus mengalah terus, enggak, tapi komunikasi itu penting karena salah satu dari kita bisa meminta maaf duluan. Jadi walaupun misalnya salah satu suami dan istri, misalnya hari ini misalnya aku membuat kesalahan, even aku mungkin menurut aku nggak salah, tapi aku juga nggak boleh gengsi untuk meminta maaf. Jadi kalau namanya pernikahan itu nggak boleh ada gengsi, karena kita udah siap menerima suami atau istri kita apa adanya, dan menerima sikap buruk dia, menerima sikap baiknya dia di dalam rumah tangga. Karena yang harus ditanamkan dalam berkeluarga adalah saya hidup bersama dia untuk selamanya, untuk satu kali, untuk selama-lamanya menikah gitu, bukan untuk cuma 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Dalam pernikahan kan pasti ada konsep ikhlas dan saling memaafkan tadi nih dalam sebuah pernikahan. Nah, gimana sih cara Kak Andah menerapkan dua konsep ini tuh dalam kegiatan sehari-hari gitu? Kalau menurut aku kayak dibawa santai deh. Maksudnya gini, kita memang harus melakukan segala sesuatu, harus fokus, harus serius. Tapi kita nggak bisa membawa diri kita serius kepada semua orang. Karena ada orang yang mungkin nggak sama kita. Apalagi kayak berumah tangga. Rumah tangga itu kan harus menyamakan dua pikiran yang beda. Ya, kayak aku punya pikirannya kemana, Vano juga pasti punya pikirannya beda. Dan untuk menyatukan pikiran itu tuh nggak gampang. Tapi itulah yang harus kita satuin gitu. Jadi bagaimana aku dan Vano bisa menyatukan itu, akhirnya ya udah, sekarang tuh yang paling pertama yang buat aku sama Vano yang kita komit adalah apapun yang terjadi sama aku atau apapun yang terjadi sama Vano, yang pertama kali orang harus tahu adalah suami atau istri. Jadi bukan kita curhat ke teman atau bukan dengan cara kita curhat ke keluarga, tapi kita harus curhat sama suami dan istri. Nice. Gimana sih perjuangan kalian tuh mungkin mencoba promil dari satu promil ke promil yang lain. Nah, itu boleh diceritain nggak tuh suka dukanya gimana? Terus gimana sih perjuangan kalian gitu? Sebenarnya untuk kita kepikiran, kita harus punya anak nih, itu tuh sebenarnya pada saat pernikahan kita yang kelima. Jadi pada saat kita udah 5 tahun menikah, disitulah kita kayak benar-benar ya, pastinya pertama kali menikah pasti pengen punya anak ya. Cuma kan kita memang balik lagi ya, kalau emang Tuhan memang sudah memberikan, mengizinkan kita juga untuk memiliki anak, pasti
ada gitu waktunya Tuhan. Tapi kita pada saat 5 tahun itu baru kita mikir, kayaknya seru ya kalau kita punya anak. Ini udah 5 tahun loh kita nikah belum punya anak. Terus akhirnya kita mencoba untuk program gitu, dan memang saat itu pada saat program terus kita cek semuanya, dokter memang bilang nggak ada masalah apa-apa gitu. Cuma memang pada saat kalau program di Morula itu kan memang kita ditanya gitu, ini mau program alami itu maksudnya sering datang ke dokter, komunikasi segala macam. Kemudian ada yang namanya inseminasi atau IVF. Aku mikir IVF tuh gimana ya dokter? Cuma kan balik lagi ya, kalau IVF memang lebih cepat prosesnya, tinggal pengambilan sel telur apa segala macam. Pada saat jadi embrio ya tinggal ditransfer. Terus tapi itu bisa, maksudnya alternatif yang lebih cepat daripada alami atau inseminasi yang kita juga nggak tahu akan jadi atau enggak. Tapi bukan berarti IVF itu wah pasti hamil, enggak. Tetap selebihnya tetap kita serahin sama Tuhan gitu. Kalau memang udah waktunya Tuhan ya ada aja, maksudnya udah waktunya Tuhan ya pasti hamil gitu. Tapi pada saat itu memang kita sepakat, hari itu juga kita putuskan. Terus aku sama Vano lihat-lihatan, dokter kayaknya mau IVF aja. Bukan berarti aku pengen berencana mendahulukan kehendak Tuhan kayak yang pokoknya IVF aja udah pasti jadi, enggak. Tapi belum tentu juga jadi kok. Ada yang mungkin aku juga gagal, bisa aja gitu. Tapi kita percaya, kita optimis. Dan mungkin aku lebih optimis, kayak aku pengen 2020 tuh aku hamil gitu. Jadi pada saat itu iya yakin banget saat itu. Jadi pada saat itu dokter bilang ya udah, karena semuanya sehat, semuanya baik, ya di bulan depan program. Terus kita langsung bengong, bulan depan tuh ya bulan depan loh. Maksudnya bulan depan tuh prosesnya bukan bulan depan yang benar-benar 30 hari, enggak. Bulan depan itu cuma 15 hari bedanya. Gitu kan? Ya udah kalau gitu dokter, ya udah. Nah, pada saat sudah semuanya, dan menurut kita sih semuanya dipermudah gitu. Maksudnya prosesnya, terus phone pick up-nya juga lancar, dipermudah semua jalannya sampai kita mau embryo transfer pas pandemi. Kan perubahan tubuh dari hamil melahirkan tuh kadang ngebuat cewek tuh nggak pede ya. Maksudnya tubuhnya berubah tuh kadang bikin gak pede banget gitu. Nah, Kak Anda pernah ngerasain hal ini gak sih? Kalau aku gak pernah sih gak pede, karena aku mikirnya gini, aku gemuk tuh karena aku dapet sesuatu yang berharga gitu. Kayak misalnya aku gak bisa ngebeli Chloe loh. Chloe itu tumbuh sendiri karena Tuhan yang kasih. Jadi kayak kalau misalnya aku bisa beli sesuatu, ya udah, sesuatu yang hilang aku bisa beli yang baru kan gitu kan. Tapi kalau ini tuh benar-benar gak bisa dibeli, ini tuh benar-benar dari Tuhan, walaupun kita berusaha dengan cara kita gitu ya, tapi kan tetap Tuhan yang berkehendak. Jadi menurut aku gemuk it's okay gitu, karena sebenarnya kalau kita punya niat untuk ngurusin badan pasti nanti juga akan kurus. Kan karena juga cerita tuh kalau Chloe didudukin aja di tempat makan, terus aku juga sering lihat tuh di Instastory bener-bener anteng, terus kayak seneng banget makannya, menikmatin. Nah, kalau Chloe sendiri ini termasuk anak yang pemilih makanan gak sih Kak pas udah masuk MPASI ini? Kayaknya enggak deh, dia apapun dimakan. Dia ngeliat, aku tuh kayak blessing banget dapet Chloe ya, maksudnya gini, benar-benar bersyukur dia tuh kayak anak yang gampang banget makan. Makanya kalau misalnya orang-orang pada nanya, itu anaknya dikasih vitamin apa kok makannya bisa lahap? Aduh, Chloe itu kita kasih sendok kosong aja dia mangap kok. Jadi kayak yang anaknya emang gampang banget makan. Ya mungkin karena mama papanya doyan makan ya, jadi anaknya nurun. Aku lihat di story Kak Anda kalau Chloe lagi makan tuh kayak aduh lahap banget. Nah gimana tuh Kak tips biar si anak makannya tetap anteng, terus nikmatin, terus dia lahap gitu? Ada tips dari Kak Anda gak sih? Kalau aku sih selama ini aku masak sendiri ya, empasinya aku masak sendiri. Terus nutrisinya juga aku lihat dari ada buku empasi, kemudian memang ada resep dari dokter aku yang kasih tahu kayak gram-gramannya gitu. Jadi gramnya beras tuh harus sekian gitu. Jadi aku sering share sih di Instagram aku, ada di highlights buat menu empasi. Kemudian dari masakan sendiri itu, dan aku nggak cuma itu terus yang dikasih ke Chloe, aku tuh beda-beda setiap harinya. Jadi biar tujuan aku sih biar Chloe-nya nggak bosan,
Dan yang kedua, Chloe bisa ngerasain segala macam tekstur dan segala macam rasa gitu. Jadi rasanya tuh setiap hari tuh beda-beda. Walaupun pasti misalnya hari ini makannya A, siangnya makannya B, mungkin besok makannya C, tapi lusanya aku kasih yang A lagi seperti itu. Karena kan pasti aku simpen di freezer gitu kan. Kemudian kayak selama ini juga kayak makanan instan aku pun juga kasih ke Chloe gitu. Jadi maksudnya biar dia tahu ini masakan mama, ini makanan yang instan. Tapi aku sih ngerasa bersyukur banget ya, apapun yang aku kasih Chloe kasih makan dan habis. Jadi mungkin cara aku beda-bedain sama yang penting jamnya. Jadi jangan sampai Chloe-nya lagi pas kenyang. Jadi benar-benar kalau mau makan, Chloe-nya benar-benar lagi lapar. Jadi aku ngitung waktu dia bangun pagi, kapan terakhir dia gitu ya, kapan terakhir dia nyusu sama aku. Nah, disitulah aku harus kasih dia empasi 2-3 jam setelah menyusui, baru dikasih empasi. Gimana sih perasaan Anda sekarang setelah menjadi seorang mama? Benar-benar bersyukur banget sih. Bersyukur karena kalau menurut aku, Chloe itu hadir di saat yang tepat. Di saat kayak mungkin bisa dibilang memang aku udah siap, benar-benar siap jadi ibu. Bagaimana memperjuangkan agar bayi kamu tuh bisa selalu dapetin haknya, maksudnya perjuangan asli kamu gitu. Bagaimana sih singkatnya cerita mengasihi kamu dengan Chloe? Sebenarnya sih simple. Kalau pada saat mungkin aku sering dengar dari teman-teman aku sendiri, dari mungkin kakak dan adik aku yang mereka sudah memiliki anak duluan gitu ya. Terus mereka cerita 3 hari asinya nggak keluar, terus kasihan anak sampai nggak bisa menyusui. Aku cuma begitu aku hamil, ya aku cuma bilang, aduh Tuhan, semoga semuanya lancar, Tuhan udah kasih aku berkat luar biasa, Tuhan kasih aku anak, Tuhan juga lancarin pada saat asinya nanti menyusui gitu, maksudnya nggak ada kendala apapun, yang penting tenang dan happy. Itu sih dokter kandungan aku bilang gitu, pokoknya kalau Anda tenang, Anda happy, itu pasti semuanya tuh dilancarin. Untuk milenial mama di luar sana, aku yakin banget yang namanya proses menyusui itu pasti ada ada bikin kita tuh stres, bikin kita kepikiran, bikin kita akhirnya mentok nggak mau berjuang lagi karena banyak banget yang aku stop di 2 bulan karena asiku udah seret atau nggak keluar lagi. Tapi aku yakin aku juga mungkin pernah mengalami hal itu. Aku ngerasa kayak sepertinya ASI yang aku berikan ke Chloe itu kurang gitu, karena kenapa Chloe itu maunya nyusu terus gitu. Tapi ternyata setelah konsultasi dokter, ASI yang ada di aku, yang aku berikan ke Chloe itu sudah sangat cukup karena yang tahu itu tubuh anak gitu, bukan kita melihat dari berapa mili anak minum, tapi kecukupan sendiri. Dan menurut aku hati yang tenang dan kita membuat diri kita bahagia itu udah salah satu cara agar ASI kita tuh benar-benar keluar. Karena kayaknya kalau kitanya nggak tenang, kitanya stres atau apa, itu malah membuat kita kepikiran, itu malah bikin tubuh kita jadi nggak sehat. Nah kalau tubuhnya udah nggak sehat, ASInya juga nggak akan keluar.